Sekarang saya melihat orang beribadat itu adalah menyembah organisasinya dan mohon maaf, menyembah agamanya. Artinya aneh-aneh menurut saya itu menyembah kepada bajunya, menyembah kepada agamanya menurut saya ya, bukan menyembah kepada Tuhannya. Artinya saya mengatakan Indonesia sekarang sedang sangat krisis ketuhanan ya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Saya akan mengulas ya, karena uluk salam saya itu adalah di antara uluk salam yang unik mungkin bagi para yang menganggap unik. Yang saya maksud secara umum, Indonesia atau Nusantara itu dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu belum punya jati diri uluk salam. Nusantara khususnya. Jadi hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Akan sering sedikit saya kupas bahwa semestinya bangsa Nusantara itu dari hidup sampai meninggal dunia, hong secara hukum membacanya atau tajwid kalau istilah agama itu mesti panjang. Mengapa mesti panjang? Sebab huruf Jawa itu diawali dari hana, lalu diakhiri dengan patanga, nga. Huruf depan H sampai dengan nga. Artinya H mengawali sampai dengan nga itu tentunya mesti dibaca panjang. Bukan hong. Kalau hong mungkin bisa dikatakan suara binatang ya. Namun kalau hong niscaya itu adalah dari hidup sampai meninggal dunia, itu artinya. Lalu hong wilahing jati, semestinya kita berpandangan tanhono darmo mangro. Artinya dari dulu hingga sekarang yang namanya orang beriman, orang hidup yang beriman itu adalah orang yang meyakini yang membuat hidup atau Sang Maha Pencipta hidup. Atau dengan kata sekarang yang lebih memasyarakat, semestinya kita berteken tauhid atau bertongkat tauhid. Itu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan diri kita adalah diutus. Ya, saya nggak mengatakan Rasul, mbok nanti ada yang tersinggung. Namun kita itu diutus. Diutus untuk apa? Untuk melakoni dharmaning wajib kang sejati. Ya, dharmaning wajib kang sejati itu adalah dari mulai kita itu tertulis terlahir di dunia ini jodoh, pati, rezeki, beja, dan cilaka. Semestinya kita menggali itu. Lalu untuk apa? Untuk selalu nuhoni atau menuntaskan. Ada istilah generasi penerus, kita meneruskan hajat-hajat leluhur yang terdahulu dari zaman Aji Saka, kalau di tanah Jawa ini, Nusantara ini, sampai dengan sekarang yang belum tertuntaskan. Lah apa hajat yang belum tertuntaskan itu? Yaitu munculnya tatanan zaman adil di bumi Nusantara ini dengan berpedoman kepada budi pakarti yang luhur, dan lalu Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia atau contoh bangsa-bangsa di Nusantara. Apanya yang menjadi contoh adalah tata kramanya. Yang dimaksud tata krama orang berilmu, orang kaya, orang digdaya ya. Ini tanpa tata krama niscaya akan merungkatkan kehidupan kemanusiaan di muka bumi. Ya, ini sebuah hal yang patut saya sampaikan, bahwa kita itu urip kon ojo nglalu lan keporo ngawur. Artinya kehidupan ini tidak disuruh enak-enak dan keporo itu ya bahkan untuk bersenang-senang saja. Sebab apa? Gilirannya ing tembange seneng iku mesti ono susah. Ing tembange sugih iku mesti ono melarat. Lah, ini artinya saya mengatakan bahwasanya kehidupan itu bukan kaya atau miskin. Dan lalu
saya akan mengatakan bahwasanya hidup itu untuk melaksanani dharma yang wajib. Lalu tabe-tabe uluk salam mulia itu adalah dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap bahu-membahu, dengan siap menjunjung tinggi pri kemanusiaan, dengan siap saling tolong. Lah ini diantaranya. Jadi itu sangat kompleks, menjunjung tinggi kemuliaan manusia ya. Sangat kompleks artinya. Yang jelas dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap saling tolong, dengan rasa hormat yang sehormat-hormatnya, tabe-tabe itu uluk itu menjunjung salam mulia, keselamatan dan kemuliaan di muka bumi Nusantara ini. Nah, saya akan mengkritisi bahwasanya sekarang banyak sekali yang mengatakan zaman akhir ya. Lah, zaman akhir saya mengamati tentunya zaman akhir itu banyak metode, termasuk metode peribadatan. Kalau istilah sana ya metode peribadahan. Itu menurut saya itu modelnya sekarang itu lucu-lucu dan aneh-aneh. Mengapa saya katakan lucu-lucu dan aneh-aneh? Sebab saya diajari oleh keluhuran saya yang namanya ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ya. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Dalam tembang pucung sudah jelas bahwasanya ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lakune lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara. Lah, saya diajari yang demikian melalui tembang mocopat, tembang pucung. Sekarang saya melihat orang beribadat itu adalah menyembah organisasinya dan mohon maaf, menyembah agamanya. Artinya aneh-aneh menurut saya itu menyembah kepada bajunya, menyembah kepada agamanya, menurut saya ya, bukan menyembah kepada Tuhannya. Artinya saya mengatakan Indonesia sekarang sedang sangat krisis ketuhanan ya. Lah, apa buktinya kamu ibadah? Apa buktinya kita ibadat? Apa buktinya kita itu melaksanakan dharma yang wajib? Niscaya manakala kita melaksanakan dharma yang wajib, satu pun tidak ada orang yang, mohon maaf ya, sengsara kedaluwarsa. Artinya kita bahu-membahu menjelaskan bahwasanya hidup itu untuk dharma yang wajib, sehingga tidak ada orang malas, sehingga tidak ada orang kaya yang berlebihan, dalam arti bukan sama rasa sama rata, namun bahu-membahu. Tahu perangane itu bagian atau pendisposisiannya, itu perangan, sehingga kita itu sungguh-sungguh dalam hendak melakoni dharma yang wajib, dan manakala sudah demikian niscaya kita bisa sampai kepada kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Lah, artinya saya bukan membenci sama sekali, namun peribadatan sekarang, kaum agama sekarang cara terang-terangan itu banyak yang unik-unik dan banyak yang aneh-aneh. Lah, saya kadang bertanya, boleh dong saya bertanya dalam diri saya sendiri, apakah orang sekarang itu tidak sedang makan agama? Ya, seolah-olah itu dengan agama cinta sekali, namun dengan keimanannya itu nyaris hilang sama sekali. Ya, nyaris, kalau nyaris itu berarti kan masih ada yang tidak hilang keimanannya, nyaris hilang sama sekali. Lah, sekarang barometer kehidupan sekarang tidaklah itu di pondok pesantren, tidaklah itu di masyarakat bawah, itu kiblatnya kepada uang. Mengapa demikian? Karena tidak ada pemuka-pemuka agama yang sungguh-sungguh dalam napake keimanannya. Yang saya maksud napake keimanannya, mohon maaf, apabila sekarang kita bersatu, tidaklah itu ulamanya, tidaklah itu pemangkunya atau bikunya dan sebagainya. Cobalah secara seksama, di pelapuk mata kita banyak sekali itu yang namanya bank plecit. Bank plecit itu bank ucak-ucak. Lah, cobalah secara seksama mengajukan kepada pemerintah dan mengumpulkan orang-orang tertentu. Bukan berarti kita secara terang-terangan membinasakan ya, kalau itu di pedang atau di apa itu enggak, artinya bukan secara fisik, namun secara aturan, namun secara peraturan, namun secara yang lainnya, artinya metode pendekatan lain agar bersih dari bank plecit. Lah, ini salah satu contoh. Lah, tidakkah kita melihat yang namanya masjid itu milik siapa? Masjid semestinya itu kalau sudah terwakafkan itu adalah milik
Allah ya, ada yang mengatakan rumah Tuhan ya, boleh saja. Yang jelas nilai kemaslahatan daripada masjid sekarang itu menurut saya, bukan cuma masjid, mungkin gereja-gereja, menurut saya sangat tipis lah. Tidakkah kita sedang menyembah gereja, tidaklah kita sedang menyembah masjid, tidaklah mungkin kita sedang menyembah berhala lain yang berupa uang ya. Lah ini yang sangat saya sesalkan lah. Saya mengajak kepada pedoman leluhur Jawa khususnya, yaitu ngelmu iku kelakone kanthi laku, lakuniro kelawan kas, tegese kas nyantosani setya Buddha pangekese dur angkara murka. Yang saya maksud, apapun alasannya, orang Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya, janganlah kita hanya bercerita ibadah pagi, siang, sore, malam masih bercerita ibadah, namun tidak ada tindakan dalam peribadatannya. Ya sekali lagi, ngelmu iku kelakone kanthi laku, sebab ibadat itu tidak hanya patut dicerita atau tidak hanya dicerita, namun dilakoni. Mari kita beribadat secara seksama yang nantinya niscaya manakala diniati ibadat, tidak ada yang namanya orang telantar di jalan-jalan ya, telantar di jalan-jalan. Minimal satu orang harus bersemboyan mengentaskan satu orang, walaupun itu sulit sekali. Saya pernah ketemu dengan guru tuduh saya ya, yang selama ini justru saya menyimak sekali dan saya lakoni bahwasanya, hei, kamu jangan mengaku muridku manakala kamu belum mengentaskan orang di lembah hitam. Ya, sekali lagi, manakala engkau tidak bisa mengentaskan orang satu atau bahkan lebih dari satu dari lembah hitam. Lah, manakala guru tuduh saya ini ya dipraktekkan, ya mohon maaf, bukan berarti saya mengajari yang jeleneh atau yang aneh, atau mungkin kalau satu sisi itu memandang saya itu orang yang kafir umpamanya, saya bisa dianggap yang menyesatkan. Namun buktikan dalam peribadatan, manakala menolong orang atau mengambil ya mengentaskan dari lembah hitam satu saja ya, umpamanya, umpama saya pakai umpama, pondok pesantren punya 1000 santri laki-laki ya, untuk ditugasi mengentaskan satu ya orang yang di lembah hitam, niscaya ini adalah merupakan tindakan yang nyata dalam peribadatannya. Dan lalu sejauh mana ya sampai dia bertobat, dan manakala tidak bertobat ya, tidak bertobat dalam arti tidak lebih baik kehidupannya, niscaya yang penting telah melakukan, tidak ada hukum yang membatalkan dalam peribadatannya. Lah, saya sekarang melihat hanya teori belaka ya, manakala memberi itu ya sedikit dari penghasilannya ya, dan bahkan sangat sedikit, dan lalu itu untuk a priori ya saya nggak mensoroti yang lain lah, sehingga sekarang kita itu sedang terpaku dengan model ibadah yang aneh-aneh, dan lalu kita meninggalkan ngilmu iku kelakone kanthi laku, lakunira kelawan kas, tegese kas nyantosani setya Buddha pangekese dur angkara. Ini saya mengajak bahwasanya sekarang ibadah itu tidak cuma di ucapannya saja, ibadah itu harus dilakukan. Jadi intinya, mari kita kembali kepada pedoman leluhur kita, ngilmu iku kelakone kanthi laku, lakunira kelawan kas, tegese kas nyantosani setya Buddha pangekese dur angkara murka. Kita harus ngekes, bukan menghilangkan, minimal mengurangi ya. Jadi intinya kita kembali ke ajaran leluhur, ngekes dur angkara murka, baik secara internal maupun eksternal. Saya rasa demikian. Terima kasih.